Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Manajemen Strategis S1 Manajemen C 2018 Universitas Negeri Jakarta yang beranggotakan saya Rizky Nurulaili bersama rekan saya Elang Dimas Aditya, Jihanisa Sapitri, dan Zahra Kumaira ingin menganalisis tentang perusahaan PNG. Nah, P&G atau Procter & Gamble Company, dia tuh merupakan perusahaan internasional yang memproduksi barang konsumen yang bergerak cepat. Nah, P&G ini didirikan pada 24 Agustus tahun 1837. Kantor pusat P&G terletak di Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat. Nah, P&G ini merupakan saingan dari Unilever karena yang dijual oleh P&G ini serupa dengan Unilever. Nah, yang pertama kita membahas mengenai pencapaian P&G. P&G pencapaian pertama P&G pada tanggal 24 Agustus tahun 1858 sampai 1859 melakukan penjualan yang berhasil mencapai 1 juta dolar penjualan. Nah, di titik ini P&G memiliki sekitar 80 karyawan yang bekerja di sana. Nah, selanjutnya sejak Juli 2002 P&G telah mengurangi penggunaan energi sebesar 48%, emisi CO2 sebesar 50%, pembuangan limbah sebesar 53%, dan penggunaan air sebesar 50%. Selanjutnya, pada tahun 2009 dan 2010, oleh Corporate Knights menobatkan P&G sebagai salah satu dari 100 perusahaan ramah lingkungan. Nah, yang terakhir, the P&G Children's Safe Drinking Water Program, dia itu telah mencapai sasarannya pada tahun 2020 untuk menyediakan 15 miliar liter air minum bersih bagi orang yang membutuhkan. Oke, selanjutnya itu ada sumber daya dan juga kapabilitas dari P&G. Next. Di tahun 2011, CEO dari P&G ini menyebutkan bahwa dia itu memiliki misi dan juga ingin membuat P&G menjadi bisnis yang paling memungkinkan secara teknologi dunia. Nah, dia ini mulai semuanya itu dari mendigitalkan operasi di mana-mana, yang akhirnya ini karena digital ini berkontribusi pada pengurangan biaya, waktu, dan juga tenaga, serta menghasilkan produk yang lebih baik, namun profitabilitasnya itu lebih tinggi. Nah, di dalam manufaktur P&G, karyawan P&G dapat menggunakan iPad untuk mengunduh data waktu nyata untuk komunikasi. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan sistem operasional dan juga keuangan dari P&G. Next. Nah, di dalam logistik P&G ada program menara kontrol dan juga distributor connect. Nah, ini tuh tujuannya buat memantau semua aktivitas masuk atau keluar dalam sumber daya internal maupun eksternal. Nah, ini tuh secara efektif mengurangi momen-momen deadhead. Dengan membawa inovasi ke dalam rantai pasokan P&G, mereka ini juga menghasilkan efisiensi yang lebih baik dan juga menekan biaya yang lebih rendah. Nah, P&G ini juga menduduki peringkat di antara 5 besar dalam penghargaan untuk 25 besar rantai pasokan Gartner. Topik ketiga adalah jenis strategi tingkat fungsional, tingkat bisnis, tingkat perusahaan yang diadopsi oleh P&G. Next. Strategi P&G untuk functional level bisnisnya, di sini P&G mengadopsi functional level bisnisnya itu pada tingkat efisiensi, kualitas, dan inovasi produknya. Untuk bisnis level strategi, P&G di sini melakukan strategi focus differentiation yang mana produknya itu hanya melayani segmen tertentu saja. Untuk corporate level strategi, di sini P&G itu mengadopsi horizontal integration yang adanya dengan akuisisi serta adanya diferensiasi produk. Topik keempat, nah bagaimana sih caranya P&G itu mencapai strategi tersebut? Next. Cara P&G mencapai strategi tersebut untuk functional level strategi, dia itu ada 10 keputusan produktivitas, yang mana itu tuh selalu berkaitan dengan efisiensi, kualitas, serta inovasi. Untuk bisnis level strateginya, P&G itu melakukan berbagai diferensiasi produk untuk segmen tertentu. Untuk corporate level strateginya, di sini P&G itu adanya akuisisi serta diferensiasi produk, serta P&G di sini ada program product bundling. Oke, kita masuk ke topik terakhir yaitu company's performance atau kinerja perusahaan. Boleh next, Ji?
Nah, di sini ada data brand value of the leading personal care brands worldwide pada tahun 2020. Di sini kita bisa lihat ada beberapa brand dari P&G yang masuk ke dalam brand value of the leading personal care brands pada tahun 2020. Ada Gillette, ada Olay, ada Crest, dan ada Oral-B. Boleh next sih? Berikutnya ada brand value of the leading FMCG brands worldwide pada tahun 2020. Nah, di sini ada brand P&G juga nih, ada Pampers dan Gillette. Mereka menempati masing-masing peringkat pertama dan ketiga yang kinerjanya bisa dibilang sangat baik. Boleh next sih? Di sini ada net sales worldwide dari tahun 2014 hingga 2020 berdasarkan segmen bisnis. Nah, di sini net sales diperoleh paling banyak di P&G yaitu pada segmen fabric care and home care, diikuti oleh baby feminim and family care, lalu ada pada segmen-segmen lainnya seperti beauty, healthcare, dan grooming. Boleh next sih? Data berikutnya yaitu ada sales of the leading household atau personal care companies worldwide pada tahun 2019. Nah, pada tahun 2019, Procter & Gamble menempati posisi pertama nih pada sales of the leading household atau personal care companies. Next sih. Nah, di sini ada market share dari P&G. Di sini ada dibagi menjadi 6 segmen ya. Di sini saya bacakan beberapa, yaitu ada Fabric and Home Care ada 10,74%, lalu ada Baby and Family Care 35,3%, yang paling rendah market share-nya yaitu ada di segmen Snacks and Beverage, dan yang paling tinggi ada di Grooming sebesar 70,09%. Next sih. Di sini ada beberapa produk dari P&G ya. Yang ada di gambar itu sebenarnya sedikit, tapi aslinya produk dari P&G ada banyak. Beberapa produknya yaitu ada Pantene, Pampers, Tide, Olay, Bounty, ada Gillette, dan juga ada Pringles, ada Duracell, ada Downy juga. Next, Ji. Nah, P&G memiliki total 85 kantor pada 72 negara, termasuk Indonesia. Kantor pusat P&G, seperti yang sudah disebutkan di awal tadi, berada di Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat. Next sih. Oke, sekian presentasi kami tentang analisis dari perusahaan Procter & Gamble. Semoga presentasi dari kami bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.